Sahabat Daily Islam, di video kali ini, saya ingin membahas tentang kisah Ibnu Sina. Siapa yang tidak tahu Ibnu Sina, ilmuwan dan filsuf terkenal hingga saat ini. Di sebuah desa kecil bernama Afshana, dekat kota Bukhara, lahirlah seorang anak pada tahun 980. Namanya Husain bin Abdullah, kelak dunia mengenalnya sebagai Ibnu Sina, atau dalam bahasa Latin, Avicenna. Sejak kecil, tanda-tanda kecerdasannya sudah terlihat. Pada usia 10 tahun, ia sudah hafal Al-Quran. Guru-gurunya sering kewalahan, karena ia bertanya hal-hal yang bahkan tak terpikir oleh orang dewasa. Ia belajar logika, matematika, filsafat, hingga kedokteran dengan rakus, seolah setiap buku adalah makanan untuk otaknya. Di usia 16, ketika anak-anak lain masih bermain, ia sudah menjadi tabib. Konon, suatu hari seorang raja jatuh sakit parah. Semua dokter istana angkat tangan. Ibnu Sina yang masih remaja dipanggil. Dengan ketelitian dan pengetahuan luas, ia meracik obat dan berhasil menyembuhkan sang raja. Sebagai balasan, ia diberi akses ke perpustakaan kerajaan, tempat penuh buku langka yang membuat cakrawalanya semakin luas. Hidup Ibnu Sina bukanlah jalan mulus. Karena konflik politik, ia sering berpindah kota, kadang dihormati sebagai dokter istana, kadang diburu hingga harus bersembunyi. Bahkan, ia pernah dipenjara. Namun penjara bukan penghalang, justru di balik jeruji, ia menulis sebagian karyanya yang abadi. Karya terbesarnya adalah Al-Qanun fi al-Tibb, Canon of Medicine, ensiklopedia kedokteran yang menjadi kitab rujukan di dunia Islam dan Eropa selama ratusan tahun. Ia juga menulis kitab Al-Shifa, si buku penyembuhan, bukan tentang obat, melainkan tentang filsafat, logika, dan ilmu pengetahuan. Namun Ibnu Sina bukan hanya seorang ilmuwan serius. Ia juga menyukai musik, puisi, parfum, dan pesta. Kadang ia berpesta hingga larut malam, lalu di pagi harinya kembali menulis dengan penuh semangat, seolah tak kenal lelah. Kisahnya dipenuhi legenda. Konon ia bisa mendiagnosis penyakit cinta hanya dengan memeriksa denyut nadi pasien saat nama sang kekasih disebut. Ada pula cerita bahwa ia mampu menulis sebuah buku tebal hanya dalam hitungan hari. Akhir hidupnya datang lebih cepat dari yang diduga. Tubuhnya melemah karena penyakit usus, ditambah gaya hidupnya yang tak teratur. Ia wafat pada tahun 1037, di usia 57 tahun, di kota Hamadan, Persia. Di sana, ia dimakamkan, dan hingga kini makamnya masih diziarahi. Meski jasadnya telah tiada, namanya tetap hidup. Ia dikenang sebagai dokter jenius, filsuf besar, dan jembatan ilmu antara timur dan barat. Jejaknya abadi di buku-buku, universitas, rumah sakit, dan dalam ingatan umat manusia. Belajar sejak kecil, dikisahkan ketika usianya masih sekitar 10 tahun, ia sudah hafal Al-Quran. Orang-orang terkesima karena daya ingatnya luar biasa. Bahkan guru-gurunya sering kewalahan menjawab pertanyaannya. Dokter muda yang terkenal saat berusia 16 tahun, ia sudah menjadi tabib yang mahir. Suatu waktu, seorang raja sakit parah dan para dokter istana tak mampu menyembuhkannya. Ibnu Sina yang masih remaja dipanggil, dan ternyata berhasil menemukan obatnya. Sejak itu namanya melejit sebagai dokter jenius. Menulis di penjara, karena terlibat dalam konflik politik, ia pernah dipenjara. Namun alih-alih pasrah, ia justru menghabiskan waktunya menulis. Konon, beberapa karyanya yang penting lahir dari balik jeruji besi. Kecerdasan yang aneh, ada kisah bahwa ia bisa mendiagnosis penyakit seseorang hanya dengan menyentuh denyut nadi pasien sambil menyebut nama-nama tempat atau orang. Jika denyut pasien berubah saat mendengar nama tertentu, ia tahu penyakitnya bukan hanya fisik, melainkan karena cinta atau rindu. Kematian yang misterius catatan sejarah mengatakan ia wafat karena sakit usus. Tapi ada juga cerita bahwa ia meracik obatnya sendiri secara berlebihan, sehingga tubuhnya melemah. Ada yang bilang ia sadar ajalnya dekat dan memilih mempercepat takdirnya. Kisah Ibnu Sina memang perpaduan antara fakta ilmiah dan legenda, sehingga membuatnya bukan hanya tokoh sejarah, tapi juga sosok mitos dalam budaya Islam dan Eropa.